datuk-datuk kamu, pelajari nasabnya kamu. Bagi ulama, sekarang mereka mempelajari nasab, muncul orang lain sekarang. Bagi santri, belajar bentar lagi, kalau jangan keluar buku, nerangkan semuanya syubhat daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kelihatan nanti bodohnya, itu kamu harus belajar. Pondok-pondok nanti harus mengajarkan itu, sehingga ketika mereka mulai merebak, jawabannya sudah ada semuanya. Jawabannya sudah ada semuanya. Maka Robi itu Arabi, Robi itu yang nggak ngeladeni inti, nggak ngeladeni kamu. Inti kalau datang kepada kami layani. Tapi kalau kami mau ditaruh ada di panggung, ada tes DNA. Saya mau tanya, orang yang sudah dites sekarang DNA-nya dan dinyatakan turunan Nabi, yuk ajukan hasil tes DNA kepada nakoba seluruh yang ada di alam ini. Bisa nggak mengikbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Nggak mungkin. Ada apa kita mau dibudu-budu sama orang ini? Akhirnya yang isbat nasab sugeng nanti. Apa ini? Kebodohan apa ini? Karena itu Anda harus tahu ini adalah bodohan, membuat kekisruhan, kegaduhan. So, akhirnya dimunculkan pencakukan asap, semua dibalamikan. Siapapun yang ngaku Alawi, kalau tidak diikmat oleh Robi itu Alawi ya, jangan dipercaya. Paham ya? Alawi ya. Kalau bukan Alawi, itu bukan tanggung jawabnya kita. Paham ya? Di Ponorogo itu Pak Alawi, nggak bocor Pak Alawi. Ada nggak bukti dari Robi itu bahwa ini adalah Pak Alawi? Kalau enggak, ya sudah omongan orang itu. Lu ada perorangan omongan orang dibuat dalil. Ini adalah membawalikan orang pribumi. Apa ini? Ini kan bodoh gitu loh. Siapa yang membalikan itu ada dari titik dari Robi itu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada taufik. Kalau ngomong seolah-olah semua pribumi percaya ya, akan saya ulas satu persatu. Pertama, ketika ada orang punya nasab terus mengajukan ke nakoba manapun, mana ada nakoba seluruh dunia akan menerima itu? Nggak ada, kata taufik. Ternyata Sidogiri sudah membuktikan. Ternyata banyak orang yang punya nasab sampai ke Maroko, ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau dia memang dzurriyah, habaib itu termasuk dzurriyah, kenapa dia membuat nakoba sendiri, Robito Alawi? Kenapa dia nggak ngambil atau ke nakoba yang ada di Arab itu? Mestinya dia membuat di Yaman, karena asalnya Yaman. Kenapa kok dia nggak ada nakoba atau robito yang ada di Yaman? Nggak ada, karena dia sendiri nggak diakui. Akhirnya dia sendiri mencangkok nasabnya, ngambil Ubaidillah, dianggap sebagai keturunan dia yang dicangkokkan ke saudara-saudaranya itu yang 3 itu. Lah, inilah Ubaidillah itu adalah yang bunuh Sayyidina Husain. Dipakai, lah itulah buyutnya dia. Yang bunuh Sayyidina Husain itu Ubaidillah. Itu satu. Kedua, itu sudah ada bukti di Ponorogo dibaalwikan, banyak makam-makam dibaalwikan, sampai kepala Kerbo loh, Pik, ikut dibaalwikan, Pik. Gue ketahuan begitu. Taufik itu nggak mengakoni, mana nggak ada di Robito, itu dianggap oknum. Nah, ini pinternya Pak Alwi itu, ketika ketahuan memang semuanya yang melakukan ini adalah orang-orang Pak Alwi, tapi itu oknumnya. Besok kalau nggak ketahuan langsung bergerak, diakui. Nah itulah kehebatannya. Maka kita selalu ingat firman Allah yang berbunyi, ha antum haula'i tuhibbunahum, hei engkau yang mencintai mereka ini loh.
Ha antum haula'i tuhibbunahum. Kamu yang selalu dan terlalu mencintai mereka. Wa hum la yuhibbunakum. Tapi mereka-mereka ini tidak mencintai kalian. Kita ini seolah-olah apa ya, kekurangan kita itu memang begitu. Melihat orang ganteng itu takjub. Itu bodoh padahal orangnya itu. Terus takjub, cium tangan, cium kaki. Mereka pintar sedikit, walah ngalah-ngalahin wali. Itu kekurangan kita. Yang kita hormati itu sebenarnya, biarpun mereka itu nggak bertampang ganteng kayak balwi-balwi itu. Kalau memang mereka pintar, hormati, ikuti. Kalau benar. Ini kita seolah-olah dibodohin. Tahu koyok-koyok paling pintar sendiri. Sudahlah, nggak usah menyalahkan mereka. Kita sendiri yang salah. Muhibin ini sadar, mereka itu bukan dzurriyyah Nabi. Kalau memang mereka itu dzurriyyah Nabi, ada banyak dzurriyyah Nabi yang tidak kita hormati dan kita tidak banggakan seperti ini. Dan itu salah juga. Kalau memang mengikuti dzurriyyah Nabi, itu harus kita takar. Dzurriyyah Nabi itu banyak. Ada, anggap aja ini Ba'alwi ini turunan Nabi gitu. Ini kita hormati 100% umpama. Yang ini juga kita hormati 100%. Ini namanya menakar mahabbah di antara dzurriyyah Nabi. Ini harus imbang. Kenapa kita harus mencintai habaib ini sangat berlebihan dan mencintai dzurriyyah Nabi yang sebelah atau yang lainnya sangat tidak kita hormati. Ini salah. Menurut saya mereka anggap orang biasa. Kita hormati sewajar. Dan dzurriyyah Nabi yang lain yang juga tidak menonjolkan dirinya, kita hormati biasa saja. Kita hormati sebagaimana kita menghormati orang lain. Ketika mereka-mereka yang punya ilmu, kita hormati sebagai orang yang punya ilmu. Tidak lebih. Bahkan mereka yang tidak punya ilmu, tetap kita hormati. Kalau memang dia lebih tua dari kita. Itulah yang paling selamat. Jangan tertipu dengan mulut manis dia. Jangan pernah tertipu dengan tampang ganteng dia. Karena mereka punya rencana jahat yang suatu saat akan meledak. Hati-hati. Salam sadar. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.